Bapak Ibu di rumah yang masih harus mengikuti ibadah dari rumah, tidak akan menjadi suatu masalah. Yang penting adalah kita beribadah dengan sukacita, hati kita penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan, dan masih diberi kesehatan sampai hari ini. Beberapa pengumuman untuk petugas minggu depan mungkin nanti akan di-share langsung oleh si acara. Pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, cabang Banjuran dan cabang Gendengan, mari kita akan terus bawa dalam doa, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, biar kita tetap menjaga satu sama lain, mengikuti protokol yang ada. Kita akan berdoa juga untuk nanti anggota keluarga. Silahkan di situ sudah ada per hari, mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Dan ada saudara kita yang berulang tahun minggu ini, nanti akan doakan oleh pendeta terima. Bapak Ibu senang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan persiapkan diri kita untuk beribadah minggu pagi hari ini. Kami ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Ku Percaya. Kita yakini, kita percaya janji Tuhan sekarang selamanya tetap dan tidak akan berubah. Kasih setianya tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Sungguh besar setiamu.
percaya penuh kepada setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Meski saat-saat ini kami harus masih menahan diri kami harus mengikuti segala protokol yang ada, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan berkehendak ini terjadi di negeri kami, di bumi ini, ada hal yang harus kami pelajari dari semuanya itu. Kami akan semakin bertambah tekun, kami akan semakin menaruh harapan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur jika saat ini sebagian kecil dari anak-anak Tuhan boleh hadir dalam gereja untuk ibadah, dan sebagian lainnya lagi mesti harus di rumah. Tapi kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin berkat Tuhan ada melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan yang nanti akan ditaburkan. Biarlah itu menjadi pegangan pedoman kami dan menjadi tingkah laku kami, menjadi cerminan anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan akan sertai sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Kami persilakan untuk kembali. Kita akan menaikkan pujian Yesus bagaikan gembala. Yesus
Tuhan akan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Saya akan membacakan perikop dan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahku yang hidup, Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sekeping tepung dalam tembayang dan sedikit minyaknya dalam bibirku. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengulangnya bagiku dan bagi anakku. dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Semoga pepayat itu tidak akan habis, dan minyak dalam kuli-kuli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam kuli-kuli itu tidak berkurang, seperti yang diucapkan dengan perkataan lidah. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ketika Dia sudah mulai berkehendak. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menaikkan pujian, beri yang terbaik sebelum kita akan memberikan persembahan. Apapun
tidak akan mempersembahkan. Ketika kita memberi, janganlah mengharapkan hormat dunia, jangan juga mengharapkan imbalannya. Memberi dengan ikhlas. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Kita akan mulai berdoa untuk persembahan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, dan ucapan syukur kami nyatakan melalui persembahan, melalui harta kami. Tuhan, biarlah Kau melihat setiap hati yang memberi dengan kerelaan, bukan bermasalah banyak sedikit, tapi kerelaan hati untuk memberi bagi perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini, mendukung pelayanan-pelayanan untuk semakin membawa menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan persembahan ini, biarlah menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Trius Santoso. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Ku Rindu Sabdamu. saat ini akan bersama-sama kembali belajar merenungkan firman-Mu, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah kan masing-masing. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang terus akan memberikan hikmat kepada kami semua,
sehingga kami akan boleh mengerti, akan memahami akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk mampu melakukan akan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, dan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah pada hari ini, kita telah bersama-sama membaca akan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17. Kisah ini sudah mungkin Ibu Bapak beberapa kali merenungkan dan mendengarkannya. Nah, mungkin saya juga belum lama menyampaikan hal ini, tetapi apa yang saya akan sampaikan bersama Tuhan, kita menikmati badai. Kalau kemarin bersama dengan Tuhan kita melintasi badai, kita bagaimana saat ini bersama Tuhan kita menikmati akan badai kehidupan di masa sekarang ini. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika Ibu Bapak membaca akan firman Tuhan ini, tentunya ini pasti nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam pengabdian kita, di dalam persembahan kita. Nah, rasanya ini bukan sesuatu yang populer ya. Bahkan ini mungkin saat seperti ini kok berbicara masalah pengabdian, gitu kan. Pemerintah saja sekarang menggelontorkan dananya untuk bantuan BLT. BGBI juga memberikan BLT untuk hamba-hamba Tuhan. Ketika didata kedu syaratnya apa yang di bawah UMR. Waduh, kalau yang di bawah UMR ya kedu nanti dulu tak tanyanya dulu kan. Akhirnya ada yang mengatakan semua pendeta pokoknya kalau syaratnya di bawah UMR ya kita sudah di atas UMR kan. Yang berdampak dengan keadaan COVID ini, hanya ada sekian ratus yang dari gabungan gereja baptis ya. Nah, Ibu Bapak, kadang mengapa ini disampaikan? Karena inilah firman Tuhan yang diajarkan, yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Jadi rasanya kita harus belajar secara menyeluruh, karena justru disinilah kita akan melihat ketika teman-teman hamba Tuhan kita share bersama-sama bagaimana masa pandemi ini, bagaimana keadaan jemaat. 86, 55 dan sebagainya. Ada yang mengatakan aduh efeknya luar biasa, tetapi ada yang mengatakan tetapi efeknya justru baik di dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu Bapak, apa yang akan kita lihat kembali peristiwa janda Sarfat ini ketika saya menyampaikan, tetapi justru disinilah kuncinya. Ketika secara perhitungan matematik manusia, bagaimana keadaan saat ini, saya kemarin beberapa waktu menyampaikan bagaimana ketika bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain mengalami resesi, dan banyak orang memprediksi bahwa Indonesia juga akan mengalami itu, tapi ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau yang pro, pemerintah mengatakan bisa melampaui, bisa dalam arti tidak sampai jatuh ke jurang resesi. Nah, bagaimana pemerintah yang listrik 450 akhirnya gratis sekian bulan dan sebagainya, semuanya mengalami dalam arti adalah pemerintah memberikan dispensasi. Tetapi bagaimana ketika firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, ketika saya mengatakan tetapi sebagai orang percaya, justru disinilah kuncinya, bagaimana kita mampu menjalani akan keadaan kita di saat orang mengatakan secara ekonomi tidak baik. Ketika pada saat itu dikatakan sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering dan sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi dalam keadaan bukan hanya resesi, tetapi dalam keadaan bagaimana bumi tidak menghasilkan akan makanan untuk manusia.
yang berefek kalau pada saat itu adalah antara hidup dan mati. Ketika Allah memerintahkan Elia untuk masuk ke kota, dikatakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mungkin seorang hamba Tuhan ketika mendapatkan firman Tuhan ini, Tuhan itu gimana toh? Kok saya suruh masuk ke kota ketika dalam keadaan orang-orang kelaparan, justru yang akan dipakai adalah seorang janda. Kok tidak kamu masuk ke kota, kamu cari pimpinannya di sana? Tidak. Tetapi apa yang dilakukan Elia, akhirnya dia masuk ke kota itu dan akhirnya bertemulah dia dengan seorang janda Sarfat itu. Dan ketika perempuan itu dikatakan oleh Elia, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan dia mengatakan juga, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali tepung segenggam. Mungkin Elia secara manusia kita mengatakan, kok kebangetan kok yuk Elia kok ya berani-beraninya nembung gitu kan. Kalau mengatakan, pendeta kok masa saat seperti ini kok berkhotbah dengan masalah uang. Tetapi ibu bapak, kita akan melihat bagaimana akhirnya di situ ketika tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam kuli-kuli itu tidak berkurang. Nah, disinilah kita akan bersama-sama melihat bagaimana bersama Tuhan menikmati badai kehidupan. Badai yang mengerikan itu ternyata bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ketika kita bersama Tuhan, kita beberapa waktu terus belajar bagaimana Tuhan yang terus mengasihi kita, Tuhan yang terus memberkati kita, Tuhan yang terus menolong kita. Nah, saat ini ada kunci seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat pada waktu itu. Ketika dia mengatakan, kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi apa yang diungkapkan itu, kami akan membuat, kemudian kami akan makan, habis itulah udahlah kita mati. Tetapi Elia sebagai hamba Tuhan, dia tetap berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Karena Elia tahu bahwa janda itu ada tepung dan di situ dia akan membuat roti. Tetapi ketika Allah berfirman kepada Elia, dia akan menggunakan seorang janda untuk menolong dia agar dia bisa hidup, dia tetap menekankan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, dalam keadaan seperti itu, bagaimana Elia sebagai hamba Tuhan, dia tetap menekankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, itu harus diberikan kepada janda itu. Dan bagaimana akhirnya kita juga melihat apa yang dikatakan oleh Elia, dikatakan di situ, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kita tahu ibu bapak bahwa Tuhan tidak meminta semua yang kita miliki. Tuhan hanya meminta sebagian. Sering kita mendengar bahwa Tuhan hanya meminta sebagian kecil dari Tuhan yang telah berikan kepada kita. Ketika disitu katakan, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi ibu bapak, ketika kita berbicara masalah pengabdian, persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan, mengapa dalam saat seperti ini kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan?
Karena disinilah ternyata kuncinya. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan hanya minta sedikit untuk hambanya Elia pada waktu itu. Dia katakan, buatlah dulu bagiku bundar kecil daripadanya. Habis itu buatlah bagimu dan bagi anakmu. Nah, itu dilakukan oleh janda Safat. Itu akhirnya perintah itu, apa yang menjadi himbauan itu akhirnya dilakukan oleh janda Safat. Dia membuatkan roti kecil untuk hambanya Elia, dan akhirnya di situ juga dia membuat roti untuk dirinya dan bagi anaknya. Dan terus Elia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayangmu itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ketika janda itu memberikan apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Elia menekankan, sebab di situ katakan, Tuhan tidak akan membiarkan tepungmu habis. Tuhan tidak akan membiarkan minyakmu habis sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan. Ketika kita bersama-sama dalam kesetiaan kita datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kita saat ini di gereja, ketika ibu bapak sebagian ada di rumah, kesetiaan kita, puji Tuhan, dalam keadaan apapun kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita bersama-sama kemarin belajar bagaimana ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika kita mampu melintasi badai kehidupan ini, bagaimana saat ini orang berbicara, bagaimana dalam keadaan seperti ini kita tetap merasakan berkat Tuhan. Nah, kunci daripada janda Safat ini yang saat ini kita telah renungkan, bagaimana dalam keadaan seperti itu seorang pribadi janda itu akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh hambanya. Dan dikatakan, tepung dalam tempayang itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi ibu bapak, ketika kita melihat ini, janda itu tidak mati, dia tetap bisa hidup karena Tuhan tetap memelihara dirinya. Tepung itu tidak habis, akhirnya yang hanya tinggal segenggam itu, dan minyak yang ada di buli-buli yang tinggal setetes itu pun tidak berkurang. Luar biasa. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita saat ini? Ketika kita kemarin kita sama-sama sebagian gimana kita tidak rapat dulu lah, tahun depan aja. Tahun depan aja rapat karena keadaan dan situasi dan kondisi. Tetapi puji Tuhan ibu bapak, pengabdian ibu bapak, kalau kita nanti melihat beberapa waktu laporan keuangan stabil, orang mengatakan dari BPN juga bertanya bagaimana keadaan gereja, karena yang seringkali dipertanyakan imbas daripada pandemi ini, keadaan keuangan gereja, kita mengatakan tetap stabil, puji Tuhan. Disinilah kunci. Saya yakin ibu bapak semua ketika setia untuk Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan, bahkan berlebihan, seperti janji Tuhan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncang, bahkan sampai tumpah. Dan Rasul Paulus juga menekankan itu. Ketika kita memberi untuk Tuhan, maka Allah sanggup melimpahkan supaya kita semua senantiasa, dikatakan firman Tuhan, supaya kita senantiasa berkecukupan. Seperti janji, seperti doa Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya di dalam segala hal, dan malah
berkelebihan. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ada suatu keadaan yang luar biasa. Ketika dalam keadaan apapun kita mampu memberikan yang terbaik yang harus kita berikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Bahkan bukan hanya seperti yang kita berikan untuk Tuhan, tetapi lebih lagi, sehingga kita tidak berkekurangan, kita bahkan terus berkecukupan. Walaupun dalam keadaan apapun, badai itu justru kita bisa menikmati kehidupan di tengah badai kehidupan ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami di saat ini terus kami boleh belajar firman-Mu walaupun sebentar Tuhan, dengan keadaan situasi dan kondisi. Namun biarlah terus Tuhan, Engkau sendiri yang terus dengan Roh Kudus-Mu taruh hikmat kepada kami semua, sehingga ketika kami membuka hati pikiran kami melihat kemuliaan Allah melalui firman-Mu dan melalui kenyataan hidup kami, bagaimana Tuhan terus memberkati kami ketika kami memberikan yang terbaik pada Tuhan di dalam pengabdian kami di gereja ini, seperti firman Tuhan yang telah boleh kami renungkan. Maka Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami seperti halnya janda Sarfat itu. Ketika dia mengutamakan untuk Tuhan, maka yang secara manusia dia harusnya akan berkekurangan, bahkan dia mengatakan akan mati. Tetapi ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya Elia, maka justru di saat itulah Tuhan menolong dia. Bahkan dia tetap bisa bertahan hidup. Bahkan Tuhan mencukupkan untuk kehidupan janda itu dan anak itu. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami boleh renungkan saat ini, terus kami boleh mengerti dan memahami, dan mampukan kami Tuhan dengan firman-Mu ini boleh menjadikan berkat kekuatan di dalam iman kami, untuk kami setia di dalam Tuhan, untuk kami terus setia dan terus setia di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan terus seperti firman memberikan kepada kami semua suatu takaran yang bahkan tumpah karena digoncang, suatu takaran yang terus Tuhan berikan untuk kepada kami semua, di mana Tuhan sanggup melimpahkan kepada kami lebih lagi, dan lebih lagi. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dengan suatu keyakinan penuh seperti janda Sarfat itu, kami bersama-sama memuliakan Tuhan melalui harta kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa, walaupun dalam kehidupan kami mungkin banyak keperluan, banyak yang kami butuhkan, namun seperti halnya janda Sarfat itu, dia mengutamakan Tuhan melalui hambanya Elia, maka dia tidak berkekurangan, justru berkelebihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian Janji
Tuhan, biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang setia dan tetap percaya di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, dengan iman kami juga terus menyerahkan akan syafaat kami untuk negara bangsa kami. Bila Tuhan terus menolong bangsa kami Tuhan di dalam keluar dari pandemi ini, Tuhan memberikan hikmat kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan hikmat kepada mereka sehingga ketika menetapkan keputusan-keputusan yang diambil, semuanya datang dari Allah. Dan biarlah Tuhan melawat bangsa kami sehingga warga negara Indonesia akan mampu tertib untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga penyebaran virus corona ini akan mampu bangsa kami patahkan ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami juga di dalam memutuskan akan ketetapan keputusan yang berhubungan dengan ekonomi. Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka semua. Terima kasih Bapak, kepada medis yang saat ini sedang menangani akan penyebaran akan virus corona. Tuhan juga akan berkati dokter, perawat, bidan, semua kru rumah sakit yang saat ini sedang menangani. Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan sukacita kepada mereka ya Bapa, dan Tuhan memberikan akan senantiasa penghiburan yang daripada Tuhan untuk mereka semuanya, sehingga mereka menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat ataupun di dalam bangsa ini mematahkan penyebaran virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pertolongan yang daripada Tuhan kami mohonkan untuk bangsa negara kami dan juga untuk daerah-daerah kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarlah Engkau terus juga berkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, baik itu berkat kekuatan iman untuk kami semua di saat-saat ini. Tuhan terus tambahkan kepada kami agar kami terus semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua di dalam kami mencari nafkah, di dalam usaha, di dalam bekerja. Tuhan memberikan semangat dan Tuhan memberikan keberhasilan dan kesuksesan, dan kami merasakan berkat Tuhan dan kecukupan yang daripada Tuhan terus kami terima dan kami rasakan. Berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapa, ketika kami harus bagian di antara kami tetap harus bekerja di luar rumah. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Pak Untung, Pak Yanto, kami serahkan tangan kuasa Engkau. Tuhan juga berkati dengan kesehatannya. Kami serahkan juga setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah di masa-masa ini justru keluarga-keluarga kami Tuhan terus berkati dengan damai, sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan akan masa depan, akan generasi penerus gereja-Mu, baik itu anak-anak, remaja, balita, pemuda-pemudi di dalam iman mereka. Tuhan berkati pertumbuhannya, Tuhan berkati pertumbuhan fisiknya anak-anak, khususnya balita. Tuhan juga berkati dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan juga berkati, dan biarlah Tuhan kami saat ini terus menyerahkan Mas Aldo yang sedang mengikuti penerimaan Sabah. Tuhan juga akan memberkati. Tuhan berkati Mas Bayu yang dari Papua. Tuhan juga berkati untuk hasil Mas Iman maupun Mas Chandra. Kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih, dan biarlah Tuhan kami juga terus menyerahkan saudara-saudara kami, khususnya gereja-gereja yang ada di BPD Kedu. Tuhan juga berkati cabang Gajuran, cabang Gedengan. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau akan saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau ya Bapak, akan Alina dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan juga berkati. Tuhan tambahkan hikmat anak-Mu ini di dalam studinya. Tuhan juga berkati apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan juga berkati masa depannya. Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati juga akan orang tuanya, biar dengan kehidupan kedua orang tuanya jadikan berkat untuk anak-Mu Alena ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami serahkan Dewi dalam tangan kuasa Engkau, biar Tuhan juga memberkati apa yang menjadi kerinduannya, cita-citanya, masa depan. Tuhan juga berkati bersama dengan keluarga. Tuhan terus akan menyertai dan memberkati akan Mbak Dewi ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga. Anak-anak-Mu ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya akan doa kami
kami serahkan juga akan ibadah kami, biarlah kesemuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk ibu bapak saudara semuanya. Baik ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saat ini